pengalaman mereka menyelesaikan permasalahan itu cenderung masih kurang apa ya, kurang matang, kurang kompleks gitu ya. Sehingga jika Anda seseorang yang sangat, saya yang overwhelming nih. Oke, baik. Harus ini sebentar dulu ya. Aku yang overwhelming. Gerahi imun gitu ya, Bu, Iya, secara psikologi, betul. sehingga seharusnya mereka lebih adaptif, bisa adaptif, punya daya juang gitu ya. Betul sekali. Akan tetapi kalau menurut Bu Novi ini kelompok-kelompok mana, Bu, yang biasanya rentan gitu ya secara psikologis ketika menghadapi bencana banjir ini? Apakah anak-anak atau ibu-ibu atau para lansia atau yang seperti apa, Bu? Oke, baik. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, biasanya mereka yang tinggal sendiri ya. Tinggal sendiri itu bisa dari berbagai umur ya. Nah, gitu. Kalau misalnya tinggal sendiri lansia, maka beliau akan pasrah aja. Saya mau diapain, sangat jadi beliau itu akan menunggu saja apakah saya ada yang membantu atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi karena sudah secara fisik beliau kan sudah tidak memiliki kemampuan untuk bergerak secara lebih baik gitu ya. Tapi kemungkinan kalau misalnya beliau memiliki masih dianugerahi fisik yang baik, mungkin kalau beliau terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan baik sebelum-sebelumnya, maka ya tetap aja beliau ini akan berusaha untuk berusaha untuk survive gitu ya, entah ngapain, karena pengalaman hidup yang sudah dimiliki sudah panjang gitu ya. Nah, kemudian kalau yang berkeluarga, kemudian usia-usia dewasa itu, nah itu juga jika dia tidak mengalami hambatan-hambatan psikologi sebelumnya, nah itu pada umumnya mereka akan mampu untuk survive gitu ya. Nah, memang yang agak rentan itu di remaja gitu ya, karena remaja ini pengalaman mereka menyelesaikan permasalahan itu cenderung masih kurang kurang matang, kurang kompleks gitu ya. Sehingga dari kematangan dan kekompleksitasan yang mereka alami sebelumnya itu belum selesai, kemudian sekarang datang lagi problem yang lebih besar lagi. Nah, disitulah kemungkinan hambatan-hambatan itu akan terjadi, apalagi misalnya itu tidak terdeteksi oleh orang-orang lain gitu ya. Nah, ini mereka akan mengalami hambatan yang serius di sini gitu ya. Nah, kalau anak-anak lebih itu memaafkan situasi gitu ya. Anak-anak ini kalau menurut teori itu mereka tuh lebih ke spontaneous recovery sebenarnya. Ya, kalau anak-anak kan mereka masih belum mempunyai satu pemikiran-pemikiran ke masa depan, masih belum. Yang dipentingkan dalam anak-anak ini adalah mereka aman. Kalau mereka sudah mendapatkan tempat yang aman itu dalam artian secara psikologis, misalnya ada yang nyayangin mereka gitu ya. Misalkan pun dia yang hanya tinggal sendiri, tapi kemudian dia ada yang melindungi dan macam-macam. Nah, mereka akan cepat sekali untuk recovery gitu ya. Nah, ini memang di remaja, karena remaja itu dia sudah punya harapan sebelumnya. Nah, kemudian tapi mereka belum matang dalam penyelesaian masalah, kan gitu. Nah, ketika ada problem, nah harapan itu kan jadi hancur. Kemudian sementara cara mereka menyelesaikan masalah belum matang, sehingga jadi di sanalah mereka akan terjadi kekacauan itu. Nah, seperti itu kira-kira pertama. Baik, jadi memang yang mereka yang rentan ini gitu adalah yang pertama dia tinggal sendirian gitu ya, karena apalagi di kultur kita di Indonesia ini kan berbagi itu kan juga sangat menguatkan gitu ya.
Sehingga ketika tinggal sendirian, semua anggota keluarga hilang. Nah, ini sangat rentan. Iya, Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sebelumnya punya riwayat permasalahan betul. psikologis gitu ya. Karena harapannya yang dia tidak punya riwayat, dia bisa mengatasi permasalahan Iya, ini dengan lebih adaptif gitu ya. betul, Lalu yang terutama lagi yang sangat perlu perhatian adalah remaja gitu ya. betul. Karena mereka ini sudah membangun cita-cita, Mm-mm, harapan, mm-mm, tapi mm-mm, untuk menyelesaikan masalah dia belum matang. mm-mm, Pengalaman mm-mm, hidupnya masih belum mm-mm, matang begitu ya, Bu. mm-mm, Nah, kemudian Bu Novi, kalau menurut Bu Novi sendiri bagaimana mm-mm. sih proses pemulihan psikologis yang sehat ini bagi para penyintas? Oke, ya jadi berbagai ya. Jadi memang yang pertama itu adalah support system ya, karena dari berbagai banyak penelitian yang dihubungkan dengan ketahanan, resiliensi, itu dukungan sosial itu memang secara signifikan itu sangat memberikan pengaruhnya gitu ya, dukungan sosial. Jadi artinya dukungan sosial ini bisa dari mana-mana ya. Jadi artinya bisa dukungan sosial dari sekitar ya, dari sekitar tuh mungkin dari kelompok kecil ya, misalnya dari teman-temannya, dari orang-orang sekitarnya, kemudian lebih besar lagi dari keluarga besar, kemudian lebih besar lagi dari mungkin kelompok desa RT RW desa kayak itu, kemudian lebih besarnya lagi adalah pemerintah. Nah itu adalah lapisan-lapisan support sosial yang memungkinkan mereka akan bisa terbantu untuk tegak kembali gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah ya, jika itu mereka mengalami hambatan psikologis yang sangat spesifik, itu memang bantuan ahli gitu menjadi keharusan gitu ya, supaya ini menjadi tidak berlanjut gitu ya, sehingga mereka menjadi individu yang bisa berdaya di kemudian hari. Nah gitu ya, jadi saya rasa itu pemulihannya. Nah kemudian kalau pemulihan secara individual itu bisa saja ya, jadi karena kita adalah negara yang budayanya itu adalah agama menjadi landasan kita berkehidupan. Nah, agama juga bisa menjadi tempat kita bersandar untuk memantapkan diri kita bahwa kita harus ngapain dan bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi support sosial sama agama itu menjadi dua peran yang sangat mampu untuk membuat para penyintas ini menjadi bisa tegak berdiri. Oke. Gitu sih. Jadi memang dua faktor pendukung gitu ya, Bu ya, untuk pemulihan yang sehat ini adanya support system dan juga pada agama gitu ya, yang bisa membuat kita lebih yakin gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kemudian kapan sih Bu mereka ini harus menghubungi atau dihubungkan kepada profesional biasanya? Baik ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya ketika support sosial tidak didapat, ya kecil dia dapat tapi sedikit sekali ya, sehingga tidak dia bisa rasakan untuk meningkatkan daya lentingnya itu. Nah dan kemudian dia mengalami banyak gangguan-gangguan fisiologis, misalnya sering terganggu mimpi buruk gitu ya. Itu selama paling tidak itu 2 minggu atau 3 minggu. Nah seperti itu tanpa berhenti, nafsu makan kurang, kemudian betul-betul tidak ingin beraktivitas dan sebagainya. Nah itu mungkin sudah warning ya, sudah warning untuk menghubungi profesional. Nah sekarang profesional itu kan sudah bisa dijangkau. Meskipun kita ada di pedalaman kan masih asal itu ada internetnya gitu kan, karena bisa online kan begitu kan ya, itu online dulu gitu ya. Jadi mencari bantuan-bantuan kesehatan mental ya, baik itu kepada psikolog, dokter gitu ya, itu ke layanan online dulu. Nah gitu. Jadi kalau itu bisa menyelesaikan, ya udah silahkan beraktivitas. Tapi kalau belum, mungkin menunggu situasi pulih atau ada psikolog yang menjadi relawan. Nah itu bisa membantu menyelesaikan problem di tempat. Begitu. Jadi memang ketika kita sangat terganggu kegiatan fisiologisnya ya, dan kemudian pikiran kita juga
tidak menyebabkan kita menjadi efektif. Nah, pada saat Hmm. itulah kita sudah harus mewarning diri kita, wah saya tidak bisa nih menyelesaikan diri saya sendiri. Saya butuh orang lain. Perlu bantuan Betul, gitu ya Bu ya, begitu. profesional. Ya. Nah, Bu Novi tadi memang support system, agama gitu ya, dan juga kalau saya tangkap dari Bu Novi tadi di awal adalah terus beraktivitas gitu ya, jadi betul. tidak berhenti, sehingga itu juga akan mendukung untuk pemulihan. Nah, Bu Novi, kadang di situasi bencana ini tidak hanya penyintas nih, para relawan itu kan juga menjadi rentan gitu ya, dia menjadi lelah secara psikologis karena menghadapi banyak sekali yang harus dibantu begitu ya. Nah, apa nih Bu langkah-langkah sederhana gitu yang bisa dilakukan baik oleh relawan ataupun penyintas ini untuk menstabilisasikan emosi mereka seperti itu? Ya, jadi ada beberapa memang teknik relaksasi. Kalau relawan itu kan memang sudah ada ininya ya, sudah ada aturannya. Jadi kalau relawan itu maksimal 2 minggu mereka harus berganti gitu ya, berganti dengan teman yang lain, kemudian dia harus istirahat. Nah kayak gitu, jadi maksimal, jadi bisa lebih cepat ya. Misalnya kalau itu pekerjaan sangat fisik, itu bisa mungkin 3 hari sekali mereka sudah berganti gitu ya, harus diganti gitu ya. Kalau enggak mereka yang nanti yang berproblem gitu ya. Nah kayak gitu, jadi maksimalnya memang di 2 minggu itu kalau di undang-undang relawan tuh sudah ada tuh ya seperti itu. Jadi berganti begitu. Nah kemudian kalau pada saat ya, karena relawan itu kan memang itu ya, karena dia berhadapan langsung entah itu dengan jasad gitu ya, dengan situasi-situasi yang berantakan gitu ya, dengan akibat semua huru-hara itu. Jadi itu akan menyebabkan mereka jadi overwhelming gitu kan ya. Nah itu jadi itu bisa mereka melakukan relaksasi. Ya bisa melakukan deep breathing sebentar, atau diam dulu sebentar, pergi dulu sebentar. Oke, sebentar, aku rasanya nggak bisa nih gitu ya. Oke, nggak apa-apa, minggir aja dulu sebentar. Atur nafas ya. Kemudian kalau pengen nangis nggak apa-apa sebentar, pengen teriak agak jauh sebentar, teriak gitu. Setelah Anda stabil, balik lagi. Nah itu bisa. Nah gitu, kalau relawan tuh biasanya gitu, karena mereka orang-orang yang dasarnya memang orang-orang yang kuat gitu ya. Hanya saja ketika melihat situasi bentuk dan apapun itu kan nggak bisa ini gitu ya. Jadi saya apa nih harus saya lakukan? Mundur aja sebentar dulu gitu ya. Mundur sebentar. Itu tadi atur nafas. Kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, boleh. Kalau mau teriak dulu sebentar. Untuk menstabilkan diri Anda sendiri ya. Setelah itu bergabung lagi boleh. Jika tidak ya lebih baik Anda istirahat aja. Nah seperti itu gitu sih. Nah penyintas juga begitu, karena kan penyintas yang sehat itu kan juga otomatis menjadi relawan gitu ya. Mereka juga ini ikut juga gitu ya, dan mereka juga bisa melihat haru birunya situasi gitu kan ya. Nah itu juga begitu ya, boleh. Jadi jangan paksa diri Anda ketika Anda sudah tidak mampu untuk melihat apapun itu gitu ya. Mundur aja dulu sebentar ya. Jadi ya tadi ya, yang paling cepat itu adalah atur nafas, itu paling cepat. Kemudian jika bisa gabung lagi, jika enggak udah lakukan kegiatan yang lain. Kan masih banyak, misalnya di dapur umum deh gitu. Jangan ikut membantu penyelamatan dan sebagainya. Nah seperti itu sih. Jadi masing-masing harus menyadari kekuatannya sendiri, betul, ya Bu ya. Betul. Oke, jadi memang ketika kita menghadapi tekanan, situasi sederhana, hal-hal sederhana yang paling bisa kita lakukan adalah kita minggir dulu gitu ya dari hal itu. Kemudian kita lakukan relaksasi dengan cara mengatur nafas, dia tarik nafas dalam, tahan, hembuskan gitu ya, sampai kita merasa lebih tenang. Kalau perlu mau teriak juga silakan cari tempat gitu ya. Jadi tidak teriak di sembarang tempat. Iya betul. Nanti kita jadi pulih, yang lain yang lainnya jadi terkontaminasi. Betul. Baik. Nah, Bu Novi, terima kasih atas tips-tipsnya ini. Nah, mungkin ini
penutup Bu, closing statement gitu ya Bu. Apa pesan penting gitu yang bisa Bu Novi sampaikan untuk para penyintas atau keluarganya gitu ya yang sedang mendengarkan podcast ini? Oke, baik Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Situasi bencana memang tidak pernah kita duga. Namun jika Anda seseorang yang sangat saya yang overwhelming. Oke, baik. Saya yang overwhelming. Bentar. Ya, Saya harus ini sebentar dulu ya. Aku yang overwhelming. Nggak apa-apa Bu, kita tunggu. Kalau berhadapan dengan situasi-situasi bencana itu pasti begini deh. Kalau ini bukti bahwa helper itu juga betul gitu ya. Betul. Bukan lelahnya, tapi ya ikut merasakan apa yang dirasakan, karena itu memang tidak mudah gitu ya. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu, kakak adik ya, teman-teman sekalian dimanapun berada ya, memang situasi bencana itu memang situasi yang tidak mudah ya. Jadi saya tidak meminta Bapak Ibu, teman-teman adik kakak untuk berusaha kuat, nggak apa-apa. Jadi hanya terulilah ya, hanya jujurlah dengan perasaan Anda gitu ya. Jika Anda sedih-sedih lah nggak apa-apa, boleh gitu ya. Jika Anda marah-marah lah nggak masalah gitu ya. Cuman memang semua itu kan memang karena kita adalah negara yang beragama gitu ya. Jadi semuanya kita lakukan dengan sesuai dengan adabnya kita gitu ya. Jadi marah boleh, mau sedih juga boleh gitu ya. Tapi kemudian berusahalah untuk mencari bantuan gitu ya. Jangan sendiri. Dan yakinlah bahwa bantuan itu ada ya. Di sekitar Anda tuh bantuan itu ada. Ya, tetap kuat ya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Novi atas insight-nya yang sangat bermanfaat di siang hari ini gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian begitu, situasi bencana ini memang nyata bisa menimbulkan dampak-dampak psikologis gitu ya. Artinya secara psikologis mungkin menjadi ada luka yang tidak disadari gitu. Dan jangan khawatir untuk menjadi jujur begitu bahwa kita sedang bersedih, kita sedang terguncang gitu ya. Mencari bantuan itu bukanlah sebuah kelemahan, tapi ini justru adalah sebuah bukti bahwa kita sadar akan kemampuan diri kita dan kita mau bangkit gitu ya, sehingga kita mau mencari bantuan gitu. Maka untuk rekan-rekan sekalian gitu yang barangkali keluarganya menjadi penyintas saat ini gitu, jangan ragu untuk saling mendukung gitu ya. Akhir kata tetap jaga diri, tetap jaga satu sama lain, dan mari kita jaga Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.